Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriana Ngisi dari Prodi Informatika. Di sini saya akan membacakan PPT, yaitu membangun model rekreasi. Course definition itu ada bagian 8 dari Access Data Science, berfokus pada membangun model. Kontennya itu khusus ini menjelaskan regresi dan bagaimana membangun model regresi, yaitu menyiapkan parameter model, menggunakan tools pemodelan. Selanjutnya menjelaskan algoritma dan menggunakan regresi linear dan non-linear, decision tree, CFR, random forest regression, dan performansi regresi dengan rapid manner. Nah, adapun learning objective, kalian bisa baca ya. Di mana itu peserta mempelajari pengertian cara menyiapkan dan cara implementasi model regresi dengan algoritma regresi linear sederhana dan variabel jamak. B. Regresi polinomial dan nonlinear. C. Support vector regression. D. Decision tree regression. E. Random forest regression. Beserta pengukuran performansinya menggunakan rapid manner. Regresi. Pengertian regresi yaitu bisa kalian lihat yang di tabel X variabel bebas, di Y variabel tak bebas. Kalian bisa lihat gambar. Regresi adalah proses memprediksi nilai kontinu. Next, mode regresi yaitu historical data showing details of past course including size consumption CO2. Kalian bisa lihat ya, ini ada gambar-gambarnya. Tipe mode regresi sederhana yaitu regresi sederhana linear, regresi sederhana non-linear. Contoh memprediksi CO2 emission vs engine size dari semua mobil. Regresi variabel jamak atau berganda, regresi variabel jamak linear, regresi variabel jamak non-linear. Contoh memprediksi CO2 emission versus engine size dan Skylanders dari semua mobil. Aplikasi regresi yaitu ada perakiraan, penjualan produk, analisis kepuasan, estimasi harga, pendapatan pekerjaan, dan lain seterusnya. Regresi linear sederhana. Yang pertama itu ada pendahuluan. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Dalam regresi sederhana dikaji 2 variabel, sedangkan dalam regresi majemuk dikaji lebih dari 2 variabel. Dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi hendak ditentukan dan digunakan untuk menggambarkan pola atau fungsi hubungan yang terdapat antar variabel. Variabel yang akan diestimasi nilainya disebut variabel terikat, dependent variable atau response variabel. Dan biasanya diplot pada sumbu tegak, sumbu Y, sedangkan variabel bebas independent variabel atau explanatory variabel adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variabel-variabel terikat dan biasanya diplot pada sumbu datar atau sumbu X. Next, analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Analisis regresi ingin mengetahui pola relasi dalam bentuk persamaan regresi. Analisis korelasi ingin mengetahui kekuatan hubungan tersebut dalam koefisien korelasinya. Dengan demikian, biasanya analisis regresi dan korelasi sering dilakukan bersama-sama. Selanjutnya, langkah pertama dalam menganalisis relasi antar variabel adalah dengan membuat diagram pencar atau scatter diagram yang menggambarkan titik-titik plot dari data yang diperoleh. Diagram pencar ini berguna untuk membantu dalam melihat apakah ada relasi yang berguna antar variabel, membantu dalam menentukan jenis persamaan yang akan digunakan untuk menentukan hubungan tersebut. Kalian bisa lihat gambar di sini yang dimana ada linear positif dan linear negatif. Di sini juga kalian bisa lihat gambarnya yang ada itu kurve linear positif dan kurve linear negatif. Asumsi yang digunakan regresi linear adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat ya. Untuk memperkirakan A dan B dipergunakan metode kuadrat kesan terkecil di mana model sebenarnya Y sama dengan A tambah BX tambah I. Model perkiraan Y
sama dengan A tambah BF tambah E. A, B, dan E adalah penduga untuk A, B, dan E. Kalian bisa lihat ya. Analisis regresi linear. Kalian bisa lihat gambar di atas, yaitu gambar regresi linear pada diagram pencar. Regresi linear memprediksi nilai kontinu. Kalian bisa lihat pada gambar di bawah ada variabel bebas, yang dimana X adalah variabel bebas, Y adalah variabel tak bebas, nilai kontinu atau numerik. Topologi regresi linear. Regresi linear sederhana memprediksi CO2 emission versus engine size dari semua mobil. Variabel bebas X engine size, variabel tak bebas Y CO2 emission. Regresi linear variabel jamak memprediksi CO2 emission versus engine size dan Skylinders dari semua mobil. Variabel bebas X, engine size, Skylinders, dan lain seterusnya. Variabel tak bebas Y, CO2 emission. Diagram pencar regresi linear. Kalian bisa lihat pada gambar yang ada di sini. Okay, next. Garis regresi linear. Kalian bisa lihat ada gambarnya. Cara kerja regresi linear. Cara kerja regresi linear, cara mencari parameter model terbaik, estimasi parameter, prediksi dengan model regresi linear. Adapun kelebihan regresi linear yaitu ada sederhana, tidak perlu tuning parameter, mudah dipahami dan interpretasikan. Buatlah model regresi linear sederhana menggunakan rapid linear. Contoh regresi linear variabel jamak, FVTP variabel bebas terhadap prediksi. Prediksi nilai kontinu regresi variabel jamak. Kalian bisa lihat gambarnya di mana X independent variabel dan Y dependent variabel. MSE untuk menunjukkan error pada model. Kalian bisa lihat gambarnya. Estimasi parameter regresi linear variabel jamak. Adapun cara-cara mengestimasi parameter squares operasi aljabar linear perlu waktu yang lama untuk dataset yang besar, lebih dari 1000 baris. Algoritma optimasi Gradient metode yang sesuai apabila dataset sangat besar. Prediksi menggunakan regresi linear variabel jamak. Yang bisa lihat gambarnya. Regresi non-linear. Mengapa regresi linear diperlukan? Tipe regresi polinomial. Beberapa data yang berbentuk kurva dapat dimodelkan dengan regresi linear. Model regresi polinomial dapat ditransformasikan menjadi model regresi linear. Regresi linear atau non-linear. Cara untuk mengetahui apakah permasalahan cocok diselesaikan dengan regresi linear atau non-linear. Pengamatan visual atas data visualisasi. Pengamatan akurasi hasil pemodelan. Cara untuk memodelkan data apabila visualisasi mengindikasikan non-linear. Regresi polinomial, regresi non-linear, transformasi data non-linear menjadi linear. Oke. Menit 8 menit doang. Ya udah kalau begitu. Mana regresi? Untuk lebih jelasnya, materi membangun model regresi membahas konsep, jenis, serta implementasi regresi sebagai salah satu metode utama dalam data science untuk memprediksi nilai kontinu atau numerik. Regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel terkait, sekaligus membangun model matematis yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Dalam konteks pembelajaran asosiat dalam data scientist, materi ini tidak hanya menekankan pemahaman teori regresi, tetapi juga penerapannya secara praktis menggunakan perangkat lunak rapid linear. Regresi didefinisikan sebagai proses analisis yang bertujuan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan pola hubungan antar variabel. Variabel yang diprediksi disebut variabel terikat dependent variabel, sedangkan variabel yang memengaruhi disebut variabel bebas independent variabel. Model regresi berfungsi untuk menggambarkan pola hubungan tersebut dalam bentuk persamaan matematis sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan nilai di masa mendatang atau menganalisis pengaruh
perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jenis model regresi dibedakan menjadi regresi sederhana dan regresi variabel jamak. Regresi sederhana hanya melibatkan satu variabel bebas, sedangkan regresi variabel jamak melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Keduanya dapat bersifat linear maupun non-linear. Contoh penerapan regresi sederhana adalah memprediksi emisi CO2 berdasarkan ukuran mesin kendaraan. Sedangkan regresi variabel jamak dapat digunakan untuk memprediksi emisi CO2 berdasarkan ukuran mesin dan jumlah silinder kendaraan. Pemilihan jenis regresi ini disesuaikan dengan jumlah variabel dan pola hubungan yang terdapat pada data. Regresi memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata seperti perkiraan penjualan, estimasi harga, analisis kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan, prediksi pendapatan, hingga analisis kesehatan. Oleh karena itu, regresi menjadi metode yang sangat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dengan regresi, pengguna dapat memahami pola historis data sekaligus membuat prediksi lebih akurat untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi. Regresi sederhana merupakan bentuk regresi paling dasar yang mempelajari hubungan antara dua variabel dengan asumsi hubungan berbentuk garis lurus. Analisis ini bertujuan untuk menemukan persamaan garis regresi yang paling sesuai dengan data. Dalam prosesnya, regresi linear sering dikombinasikan dengan analisis korelasi. Korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel, sedangkan regresi digunakan untuk membentuk persamaan matematis yang dapat digunakan untuk prediksi. Langkah awal dalam analisis regresi biasanya dilakukan dengan membuat diagram pencar atau scatter plot untuk melihat pola hubungan data. Data membangun model regresi linear diperlukan proses estimasi parameter model agar diperoleh nilai konstanta dan koefisien regresi yang optimal. Estimasi ini dapat dilakukan menggunakan metode least squares yang meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan prediksi, atau menggunakan algoritma optimasi seperti gradient descent, terutama untuk dataset berukuran besar. Setelah parameter model diperoleh, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai baru dan menganalisis dampak perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi linear memiliki beberapa kelebihan, antara lain modelnya sederhana, mudah dipahami, tidak memerlukan banyak parameter, serta mudah diinterpretasikan. Namun, tidak semua data memiliki hubungan linear. Pada kondisi tertentu, data membentuk pola kurva atau hubungan yang lebih kompleks, sehingga regresi linear tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Dalam kasus seperti ini digunakan regresi non-linear, termasuk regresi polinomial yang dapat memodelkan hubungan data yang tidak berbentuk garis lurus. Regresi non-linear digunakan untuk memodelkan hubungan yang lebih kompleks antara variabel bebas dan variabel terikat. Penentuan apakah suatu permasalahan lebih tepat diselesaikan dengan regresi linear atau non-linear dapat dilakukan melalui visualisasi data dan perbandingan akurasi hasil model. Jika visualisasi menunjukkan pola non-linear, maka pendekatan seperti regresi polinomial, regresi non-linear, atau transformasi data menjadi linear dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dalam praktiknya, pembangunan dan evaluasi model regresi dilakukan menggunakan rapid manner. Tools ini membantu menggunakan dalam tahap pre-processing data, membangun model, serta pengukuran performansi model menggunakan metric error seperti mean square error atau MSE. Semakin kecil nilai error yang dihasilkan, semakin baik kemampuan model melakukan prediksi. Dengan demikian, materi pembangunan model regresi memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, jenis, dan penerapan regresi sebagai dasar penting dalam analisis dan pengolahan data numerik. Baiklah, mari kita lanjutkan ke prakteknya. Seperti biasa, kalian cari datasetnya itu di Kaggle. Karena saya sudah punya dataset sendiri, makanya saya mengambilnya dari dataset yang sudah saya cari dari awal. Jadi kita tarik. Lalu kita cari yang namanya replacing.
Aduh, bentar dulu. Replace missing values. Replace missing values. Replace missing values. Habis itu select attribute. Habis itu cari attribute. Select attribute. Habis select attribute. Kita cari yang namanya nominal to nominal. Ini coba kita cari ya. Nominal to numerical. Habis itu kita cari yang namanya set row. Set row. Kita cari set row. Kita cari yang namanya linear regression. Ini terus kita pilih linear regression, kita pilih yang namanya apply model. Habis apply model, kita cari yang namanya performance. Performance to numerical. Kita sambungin dulu ya. Sambung. Nah, itu kita sambungin ke sini. Calculation-nya kita sambungin ke sini. Kita sambungin ke sini. Dan ininya kita sambungin ke sini. Mana sih anunya nih? Bukan ini, Cuk. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu nominal to numerical. Saya akan menjelaskan apa itu nominal to numerical. Operator nominal to numerical berfungsi untuk mengubah data bertipe kategori atau nominal menjadi data numerik. Sebagian besar algoritma data mining hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, atribut yang bertipe nominal seperti jenis kelamin, status, atau kategori harus diubah terlebih dahulu ke bentuk angka. Operator nominal ke numerika melakukan proses ini secara otomatis, misalnya dengan metode dummy calling atau unique integers. Contoh, laki-laki itu 1, perempuan 2. Dengan konvensi ini data dapat diproses lebih lanjut oleh operator analisis. Fungsi utama mengubah data kategori menjadi angka, menyesuaikan format data dengan algoritma, meningkatkan kompatibilitas data. Adapun set row adalah operator set row digunakan untuk menentukan peran masing-masing atribut dalam dataset. Pada tahap ini, atribut tertentu dapat ditentukan sebagai label, ID, atau tetap sebagai atribut biasa. Penentuan role ini penting agar rapid miner memahami fungsi setiap atribut. Jika penelitian tidak menggunakan klasifikasi, maka atribut label dapat dikosongkan atau hanya digunakan sebagai penanda data.
Fungsi utamanya itu menentukan atribut target, mengatur struktur dataset, mempersiapkan data untuk evaluasi. Enggak ada anunya ya. Transmisi. Ada itunya. Control apply dah. Adapun apply model digunakan untuk menerapkan model yang telah terbentuk ke dalam dataset. Pada workflow ini, apply model tetap digunakan untuk menerapkan transformasi atau model tertentu ke data. Namun jika tidak ada algoritma pembelajaran seperti K-means atau klasifikasi, maka operator ini bisa memicu peringatan karena tidak menghasilkan prediksi label. Fungsi utama menerapkan hasil proses sebelumnya, menyalurkan data ke tahap evaluasi, menghasilkan output struktur. Adapun performance, operator performance digunakan untuk mengevaluasi hasil proses. Pesan error atau misi predictive label muncul karena operator performance mengharapkan adanya hasil prediksi, sementara workflow ini hanya melakukan processing konversi data, bukan pemodelan prediktif. Hal ini berarti operator performance tidak tepat digunakan pada alur ini. Fungsi utama mengukur akurasi model, menampilkan hasil evaluasi. Jadi kesimpulannya, alur proses pada rapid media dimulai dari pengambilan data, pembersihan data, konversi atribut nominal ke numerik, normalisasi data, serta pengaturan peran atribut. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan dataset yang siap dianalisis dan memiliki kualitas data yang baik. Operator performance tidak menghasilkan evaluasi karena tidak terdapat proses pemodelan atau prediksi label. Baiklah, di bagian select atribut ini saya akan mendakinya app subset dan saya hanya mengambil karena target saya itu adalah berat. Jadi variabel yang saya ambil itu ada tinggi, ada lila, ada usia, dan ZS TB atau mini. Kita pindahkan ke sini, kita apply. Habis itu di set role-nya ini karena saya target saya itu adalah berat, jadi saya di sini akan nggak ada ya. Belum nyambung. Edit list. Nah, oh iya, beratnya belum. Ini saya atribut, subset. Beratnya kita ambil juga. Oke, apply. Control, edit list. Oke, ini berat. Di sini kita taruh nama label apply. Coba kita jalankan. Nah, dan ini dia hasilnya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelar. Ya Erna. Ya, jangan error lah.